Ya, udah. Ini gimana, Rek? Mulai langsung. Iya, mulai. Kita kelompok berapa? Kelompok Jadi terakhir. suruh nyebutin kelompok nama gitu enggak ya? Kelompok 6. Ini berarti kita presentasi gitu toh? Iya. Oke, mulai ya. Belum di-record? Oh, sudah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan membuka tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia. Pada kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selalu disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor real dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Perkembangan perbankan di Indonesia terdapat 4 periode. Yang pertama yaitu kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Periode kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah muncul deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Periode ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Dan pada periode terakhir, kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Deregulasi perbankan di Indonesia. Deregulasi sendiri adalah merupakan aturan atau sistem atau tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dalam deregulasi perbankan sendiri, diartikan sebagai keadaan di mana terjadi perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan Indonesia yang disebabkan oleh warisan dari negara penjajah di Indonesia. Sehingga Indonesia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik dan Indonesia Halo Lili. Ini di aku aja atau Lili emang? Iya, di aku Lili gak ada Iya, suara. ya. Bentar ya guys, tak panggil. Sini Lili sama aku ya, gabung. Ya, mohon maaf semuanya karena WiFi saya terkendala.
Saya ulangi ya, dari deregulasi. Deregulasi sendiri itu merupakan aturan atau sistem yang mengatur atau tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjukkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau menyediakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Deregulasi di Indonesia sendiri itu merupakan keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan. Karena belum tangguhnya keadaan perbankan Indonesia yang disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah, sehingga Indonesia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik, dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Next. Deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membuat suasana perbankan di Indonesia menjadi lebih stabil, dan dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Seperti mulai 1 Juni tahun 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Dilanjutkan dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88. Hanya dengan modal itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Lalu paket Februari 1991 atau Pak3 yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas perbankan Indonesia. Selanjutnya ada UU Perbankan Baru nomor 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Hingga Pak Mei, pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah lebih. Dan terakhir dikeluarkannya PP nomor 68 tahun 1996. PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Baik, selanjutnya adalah kondisi sebelum deregulasi. Nah, perbankan pada masa ini itu sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, atau disebut juga pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang sepenuhnya ada di tangan penguasaan yang sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Nah, fungsi utama perbankan pada masa otoriter ini sampai dengan sebelum adanya deregulasi itu ada 4. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan besar. Kemudian memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Kemudian mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Jadi fungsi-fungsinya ini lebih ke perusahaan besar sama pemerintah saja, belum ke masyarakat luas. Next. Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dan masyarakat luas. Keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Ini yang dimaksud belum adanya deregulasi tadi, jadi semuanya belum diatur di undang-undang. Kemudian keadaan perbankan saat ini ialah yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Ini sebelum deregulasi ya. Kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI
pada bank-bank tertentu. Kredit likuiditas Bank Indonesia ini adalah dana pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka. Kemudian, banyak bank menanggung program-program pemerintah. Kemudian, instrumen pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta yang relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang tidak ketat karena belum banyaknya bank, kemudian posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah, kemudian prosedur berhubungan dengan bank yang rumit, kemudian bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Jadi pada saat itu masyarakat masih menyimpan uangnya sendiri, belum kepada bank. Kemudian mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Ya, selanjutnya ini ada kondisi sesudah deregulasi. Nah, untuk kondisi sebelum atau saat deregulasi ini, menurut pemerintah dan lembaga perbankan itu tingkat inflasinya tinggi. Jadi tidak bagus jika dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa ciri dalam kondisi sesudah deregulasi, yaitu peraturan sudah memberikan kepastian hukum, jumlah bank swasta ini bertambah, kemudian tingkat persaingan bank ini semakin kuat, kepercayaan masyarakat ini terhadap bank meningkat, mobilisasi dana itu semakin besar. Next. Nah, kemudian setelah kondisi sudah deregulasi, ada kondisi krisis ekonomi. Ternyata kebijakan-kebijakan di sektor moneter dan real saat sesudah deregulasi menyebabkan kondisi perekonomian khususnya perbankan di Indonesia ini mengalami krisis. Cirinya itu mobilisasi dana ini lebih besar. Deregulasi ini ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko. Nah, di sini ada juga beberapa ciri saat terjadinya krisis ekonomi ini. Yang pertama, kurangnya efektivitas regulasi perbankan. Jadi untuk regulasinya ini kurang efektif atau kurang tepat pada saat itu. Kemudian ada tingginya saluran pinjaman, terlalu banyak utang, pengeluaran daripada pemasukannya, kemudian kurangnya skill dari para pelaku perbankan, kemudian kurangnya transparansi terhadap informasi kondisi perbankan. Sedangkan untuk masalah yang berpengaruh signifikan kepada masyarakat khususnya negara, perlu adanya transparansi tersebut. Nah, melalui beberapa ciri tersebut, itu menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri menurun drastis. Kemudian keadaan bank dalam keadaan yang tidak sehat, meskipun hanya sebagian. Dan munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru, kemudian jumlah banknya yang tadinya meningkat menjadi menurun karena keadaan krisis tersebut. Dan selanjutnya, apa nih upaya dari Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional itu? Salah satunya melaksanakan rekapitalisasi. Rekapitalisasi yang saya tahu ini perubahan jumlah modal perbankan, di mana sebelumnya kan menelan lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Nah, secara spesifik, langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut, yaitu yang pertama, penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia.
atau BLBI. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Kemudian menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Terus yang keempat, yaitu dengan mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan, seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang terakhir, yaitu memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan. Meskipun istilah yang digunakan diregulasi, namun tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Diregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja sektor real. Nah, kemudian saat pasca krisis ini, perbankan di Indonesia itu, yang pertama, perjalanan perekonomian Indonesia itu di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan, dan rencana bisnis investasinya. Kemudian yang ketiga, krisis keuangan global ini terjadi di tahun ini dan akibatnya mulai dirasakan oleh negara berkembang, khususnya Indonesia. Nah, pada tahun 2008 ini, krisis keuangan global ini terjadi dan dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Kemudian yang ketiga, terdapat kekhawatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Asalnya, banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk di tahun mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi perbankan terkini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Di mana yang pertama, dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating 2 atau bagus, dan hanya sekitar 10% yang ratingnya 3 atau standar. Yang kedua, industri perbankan masih tumbuh. Kredit tumbuh 4,18%, dana tumbuh sekitar 4,5%, masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi karena kondisi ekonomi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, sementara akibat depresi rupiah yang terkait adalah resiko pasar melalui neraca atau liabilities dan aset falas dan jenis banknya. Yang keempat, secara regulasi, threshold atau ambang batas falas maksimal 20% dari modal. Saat ini secara industri, posisi devisa neto atau PDN masih sekitar 5%. Secara individual, PDN 54 bank devisa ada di posisi PDN 2-10%, jauh dari threshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya long atau beli. Artinya, meski rupiah melemah, balance sheet atau neraca bank memiliki efek positif bagi laba rugi. Sementara 3 bank posisi short atau jual akan memberi efek negatif bagi laba rugi. Kemudian yang terakhir, akan tetapi posisi PDN masih jauh di bawah threshold, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Adapun dari sisi rasio kecukupan modal atau CAR, 118 bank, menurut profil risiko kisarannya 10-14%. Artinya, CAR bank semua memenuhi CAR profil risiko. Paling rendah secara individu CAR 11%, sementara yang paling tinggi bisa 35%. Rata-rata CAR industri 20,19%. Terima kasih. Ini mau dibahas dari awal atau gimana, guys? Boleh deh. Boleh. Dari regulasi. Ya, gimana, Rek?
Mungkin dari slide ini ada yang ditanyakan atau dibingungkan dari kita. Misal ya, ini kan deregulasi kan merupakan aturan atau sistem tindakan atau proses menghilangkan, mengurangi segala aturan. Kalau misal deregulasi ini ditiadakan itu efeknya apa ya ke perbankan? Deregulasi itu kan fungsinya kan untuk menghilangkan atau mengurangi aturan yang nggak sesuai. Nah, kalau misalnya deregulasi ini nggak dilakukan di perbankan, mungkin keadaan bank yang di Indonesia itu nggak akan istilahnya berkembang sekarang. Contohnya, kayak dulu itu kan sudah dijelaskan kalau misalnya setiap orang yang memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar itu bisa langsung bikin bank. Nah, kalau misalnya peraturan itu nggak dideregulasi, mungkin sekarang itu pasti banyak bank-bank swasta milik pribadi yang berjalan di Indonesia. Dan kalau misalnya terlalu banyak bank-bank yang berjalan di Indonesia, buat kegiatan moneternya Indonesia dari Bank BI sendiri itu pasti kelimpungan untuk melakukan kayak apa ya, sirkulasi uangnya kayak gitu, dan bisa saja itu kayak men-trigger adanya inflasi kayak gitu karena terlalu banyak bank dan terlalu banyak kredit yang dikeluarkan. Ya mungkin gimana yang lain? Kalau menurutku gitu. Mungkin ada pendapat lain, guys. Setuju sudah. Mungkin juga deregulasi ini untuk ini ya, mengurangi aturan-aturan yang mengekang bank. Dulu kan itu bank cuman perhatian sama pemerintah sama perusahaan-perusahaan besar kayak gitu mungkin ya. Bisa, iya. Terus juga mungkin untuk mempermudah hubungan sama masyarakat. Soalnya dulu kan juga kayak susah kan, kayak orang masyarakat biasa itu hubungan sama bank. Mungkin sekarang itu adanya deregulasi itu biar memudahkan masyarakat untuk mengelola keuangannya dengan bekerja sama dengan bank. Next ya. Next. Makasih, Raka. Iya, Hesti. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kan deregulasi ini sebenarnya kan tujuannya baik untuk sasaran yang lebih baik untuk kondisi perekonomian, khususnya dalam sistem perbankan di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, setelah tadi yang aku baca, yang aku jelaskan juga, kondisi setelah deregulasi ini ternyata masih, meskipun kita ada kebijakan di situ, tetapi ini masih ada kayak mobilisasi dana yang besar. Lalu hal utama apa yang menurut kalian kejadian itu terulang lagi, sedangkan sebelum adanya deregulasi, mobilisasi dana itu juga besar. Kemudian setelah adanya kebijakan di sektor real dan moneter juga, ternyata mobilisasi dana juga semakin besar gitu loh. Apa menurut kalian hal utama yang menyebabkan itu, dan apa dampak positif dari adanya deregulasi? Kan kalau di PPT kan
dampak negatifnya yang disampaikan. Terima kasih. Slide berapa ya, Jen? Kayaknya ini itu deh. Oh, slide-nya aku slide 10 itu kan kondisi deregulasi kan dampak negatifnya kan. Nah, kenapa gitu? Sedangkan tujuannya ini kan mulia gitu. Adanya deregulasi gitu. Nah, di slide 11 itu ternyata setelah deregulasi itu maksudnya adanya deregulasi ini tidak bertahan lama gitu. Kembali ke krisis lagi gitu. Mungkin ada alasan utama yang kalian bisa sampaikan. Coba lihat yang slide 11. Kalau menurut aku bukannya kalau mobilisasi dananya besar itu bukannya lebih baik ya? Mobilisasi ini pergerakan dananya kan ya? Ya, pergerakan dananya semakin besar gitu. Jadi bank-bank yang lain juga bisa ikut berkembang. Tapi kenapa deregulasi di bawahnya itu di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko gitu. Maksudku, kenapa gitu deregulasi yang semulanya dianggap tujuannya itu bagus, tapi ternyata malah menyebabkan krisis ekonomi. Mungkin gini, ini menurut pandanganku sih, kayak kan ini kan di sini kan ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan. Berarti kan masalahnya ada di manajemen risikonya. Jadi kalau menurutku mungkin SDM-nya saat itu memang belum terlalu belum terlalu paham dan ngerti tentang perbankan atau gimana. Soalnya kita juga kayaknya ini kan masih awal-awal perkembangan perbankan sih. Dari maksudnya perbankan sendiri itu dari turunan dari penjajahan gitu. Jadi kan waktu itu kebijakan-kebijakannya juga masih baru. Terus adanya deregulasi ini menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia kayak gitu. Nah, ternyata memang resikonya itu belum bisa teratasi, malah sampai masuk ke tahap krisis ekonomi. Menurutku kayak gitu sih. Mungkin ada pendapat lain. Ya, terima kasih. Mungkin bisa mau nanya yang lain kali. Bisa dilanjut. Ini sampai jam berapa ya, Rek? Sampai jam 8 nggak sih? Sekarang jam 8.15 gitu. katanya. Mau nanya lagi. Ke ini bagiannya PISA kalau tidak salah tadi.
Tapi ini bebas yang mau jawab. Menurut kalian, kondisi setelah krisis ekonomi sampai saat ini itu mengalami perubahan yang signifikan atau tidak? Bisa dijawab dulu. Kondisi setelah krisis sama kondisi saat ini ya? Iya, kondisi setelah krisis hingga saat ini. Kalau menurutku pas kondisi krisis tadi kan kepercayaan masyarakat itu banyak yang menurun terhadap bank-bank di Indonesia. Terus bank-bank di Indonesia juga banyak kondisi-kondisi atau hal-hal yang negatif di dalamnya. Terus jumlah banknya juga menurun. Nah, kemudian semakin lama kan bangkit kembali. Jadi semakin berkembang juga bank-bank di Indonesia, semakin banyak. Terus sumber daya manusianya juga semakin bagus. Seperti itu, ratingnya juga tadi kan ada di slide terakhir itu. Bank ya, yang itu banyak tuh, ada 118 bank itu mempunyai rating yang bagus. Jadi menurut aku itu banyak sekali perkembangan setelah krisis itu. Mungkin sekarang juga kan lagi pandemi kayak gini kan, bank juga mengeluarkan kinerjanya bagaimana untuk menghadapi kondisi pandemi kayak gini yang kondisi keuangannya itu bisa dibilang katanya itu Indonesia kan mau resesi gitu kan, kemerosotan perekonomian. Nah, jadi kalau dilihat dari saat ini sih sumber daya manusianya itu udah bagus banget ya, udah bagus sekali untuk menangani masalah seperti itu daripada saat waktu itu pas krisis ekonomi tahun 90-an akhir itu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, mungkin. Oke, berarti kalau kondisi yang terkini kan ada pengaruh, ada perubahan yang signifikan ya. Nah, kalau pas setelah krisisnya, apa ada pengaruh yang ada dampak positif yang signifikan atau tidak? Kalau setelah pasca krisisnya itu belum terlihat sama sekali ya, maksudnya masih secara bertahap itu masih dalam tahap perbaikan perbankan di Indonesia, tidak secara langsung berpengaruh secara signifikan. Makanya kan berkembangnya juga itu butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama untuk mengembangkan perbankan di Indonesia ini. Tambah lagi untuk krisis sendiri itu kan yang bermasalah itu kan tidak hanya internal banknya saja, tetapi itu kan seluruh Indonesia. Jadi untuk memulai mobilisasi dana lagi itu harus benar-benar dipikirkan, dan kayak pembuatan kebijakan ketika pasca krisis pun itu masih perlu hati-hati, dan mereka tuh melalui banyak tantangan gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga meskipun sudah dibilang berkembang, tapi perbankan di Indonesia itu juga masih masih harus berusaha untuk menata ulang kembali, karena kan kemarin kita pandemi dan emang katanya bakal terjadi resesi. Dan itu kan nggak di Indonesia aja, itu kan terjadinya di seluruh dunia sih. Jadi kemungkinan dampaknya beresiko itu sangat tinggi.
Mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Aku setuju sih kalau paskanya itu masih yang aku temuin di jurnal itu masih tidak signifikan. Contoh itu yang Bank Senturi, itu pasca krisisnya. Terus aku juga setuju kalau saat perkembangan saat ini sudah mulai berusaha dibuktikan dengan yang ada di PPT, kondisi terkini apa saja yang berkembang. Terus aku juga setuju yang menurutnya Tisa sama Lili kalau gara-gara adanya kondisi pandemi ini juga bank mengalami kesulitan, tapi terima kasih. Ada yang tahu nggak maksudnya PDN sama CAR itu gimana? Kalau aku sendiri tadi udah coba nyari-nyari, tapi cuman nggak paham, Bre. Mungkin yang lain. Aku mau coba sampaikan yang CAR ya. CAR ini di jurnal digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva tersebut. CAR ini digunakan itu salah satunya menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Ini itu. Oh iya ya. Makasih Ajeng. Oke. PDN belum tahu. Iya, PDN itu apa Mungkin ya? Kalau dari aku baca, PDN itu dia tuh kayak sebagai pengendali posisi valuta asing, kayak pengelolaan valuta asing karena fluktuasi kurs yang sulit diprediksi. Nah, kalau di bank-bank itu PDN itu tidak boleh melebihi batas maksimum peraturan Bank Indonesia. Ini aku baca sih kayak gitu, tapi aku juga belum terlalu paham, belum ngerti. Nah, kalau PDN ini tidak terpenuhi dari bank tersebut, itu bisa saja bank tersebut itu kayak menerima sanksi gitu.
Iya, ya. Paham. Intinya semuanya indikatornya gimana bank itu ya bagus gitu. Ya, pokok mengindikasi bank itu berjalan dengan baik atau tidak. Makasih, Tisa. Udah belum? Habis ini selesai, terus nanti kita kembali ke itu kan, Zoom awal kan. Iya. Iya, betul. Secara spesifik.